Halo, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam kasus yang tengah menjadi sorotan publik, yaitu vonis hukuman terhadap Harvey Moise dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Putusan ini menuai berbagai kritik dan perdebatan di kalangan masyarakat dan pakar hukum. Harvey Moise, seorang pengusaha dan suami dari aktris terkenal Sandra Dewi, terjerat dalam kasus korupsi terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Pada Desember tahun 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara kepada Harvey Moise, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun penjara. Selain hukuman penjara, Harvey diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Vonis ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang membandingkan hukuman Harvey dengan kasus lain yang merugikan negara lebih sedikit namun mendapat hukuman lebih berat. Kejaksaan Agung juga menanggapi vonis ini dengan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, mengingat hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari tuntutan. Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, memberikan tanggapan atas kritik yang muncul, menekankan independensi hakim dalam memutus perkara berdasarkan fakta dan bukti di persidangan. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum, khususnya dalam penanganan kasus korupsi besar yang merugikan negara. Berbagai pakar hukum menyoroti perlunya evaluasi terhadap sistem peradilan untuk memastikan hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan dampak kejahatan yang dilakukan. Selain itu, kasus ini juga berdampak pada kehidupan pribadi Harvey Moise dan keluarganya, termasuk Sandra Dewi, yang kini harus menghadapi konsekuensi dari putusan hukum tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, vonis ini menjadi refleksi bagi masyarakat dan pemerintah mengenai komitmen dalam memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Demikianlah ulasan mengenai vonis Harvey Moise dalam kasus korupsi timah. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda tentang dinamika penegakan hukum di tanah air. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan konten ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.